Sejak virus corona baru atau COVID-19 mewabah di Wuhan, Tiongkok, para ilmuwan berlomba untuk menemukan vaksinnya. Ini bukan adu lomba sains saja, tapi merupakan perjuangan menyelamatkan manusia dan juga kemanusiaan. Di segmen ini, Fakta Data mengupas berburu vaksin penangkal virus. Kita mulai dari wabah SARS yang pertama kali muncul di Guangdong, Tiongkok, November 2002. SARS merupakan penyakit menular yang mempengaruhi sistem pernafasan dan disebabkan oleh virus corona SARS atau SARS-CoV. Virus ini menyebarkan layaknya virus influenza melalui kontak langsung, bersin, dan batuk. Virus corona ini menyebar sangat mudah dan cepat. Pada tahun 2003, SARS meluas hingga ke 26 negara. Lebih dari 8.000 orang terinfeksi dan 775 orang meninggal dunia. Gejala penyakitnya mirip influenza, seperti sakit kepala, batuk, demam, lemas, nyeri otot, dan menggigil. SARS atau sindrom pernafasan akut berat menyebabkan sekitar 10% penderitanya meninggal dunia. Dan kabar buruknya, hingga kini vaksin SARS belum ditemukan. Sementara antibiotik masih belum efektif meredam SARS. Flu babi atau swine flu merupakan jenis influenza yang paling ganas. Virusnya dikenali sebagai H1N1 dan pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009. Saat mewabah, flu babi menginfeksi 1.500.000-an orang. Korban meninggal menembus 289.000 orang. Betul-betul ganas, ya, flu babi adalah infeksi pernafasan yang sangat menular. Penyebabnya jenis virus influenza A pada manusia. Pertama kali menginfeksi manusia karena kontak dengan babi. Tapi setelah ditelusuri, H1N1 juga menginfeksi orang yang tak pernah berada di dekat babi. Flu babi paling banyak menular lewat batuk atau bersin. Karena gejalanya mirip flu biasa, flu babi sulit dibedakan dengan flu biasa. Pada Agustus 2010, WHO menyatakan pandemik flu babi telah berakhir. GlaxoSmithKline mengembangkan Pandemrix sebagai penangkalnya. MERS atau Middle East Respiratory Syndrome merupakan sindrom pernafasan Timur Tengah yang pertama kali muncul pada tahun 2012 lalu. Pencetusnya adalah virus MERS-CoV, salah satu virus dari golongan coronavirus. Negara-negara yang terpapar antara lain Arab Saudi, Yaman, dan Yordania. Waktu itu MERS menginfeksi 2.494 orang dan menyebabkan 858 orang meninggal. Gejala MERS mirip dengan flu biasa. Misalnya demam, batuk-batuk, napas pendek, gangguan pencernaan seperti diare, mual, dan muntah, serta nyeri otot. Sering juga ada tanda-tanda pneumonia. Laman Johns Hopkins Medicine menyebutkan belum ditemukan obat untuk menangkal MERS. Namun, National Institute of Health melaporkan vaksin Remdesivir dapat menangkal MERS. Penelitian menunjukkan vaksin Remdesivir berhasil mencegah penyakit pada kera rhesus yang terinfeksi MERS. Tapi, yaitu tadi, vaksin ini baru diuji coba terhadap kera. Bagaimanapun ini titik terang, karena itu Remdesivir akan diterapkan dalam uji klinis antivirus COVID-19. Flu berikut ditularkan oleh burung. Maka kondang disebut dengan flu burung. Virus flu burung ada dua jenis, yaitu H5N1 dan H7N9. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan beberapa bagian Eropa. Awalnya, flu burung ditemukan di Italia tahun 1878. Lalu muncul di Amerika Serikat tahun 1924 sampai 1925. Kemudian menulari manusia di Hong Kong pada tahun 2003 lalu. Pada tahun 2013, flu burung menginfeksi 1.568 orang dan menyebabkan 616 orang meninggal. Virusnya merupakan jenis H7N9. Rasio fatalitas atau kematian akibat flu burung mencapai 39,30%. Masa inkubasi virus dari masuk ke tubuh manusia sampai menimbulkan gejala adalah 3-5 hari. Gejalanya antara lain demam, sakit kepala, pegal-pegal, pilek, batuk, dan sesak. Dokter juga biasanya akan memberikan obat-obatan antivirus agar penyakit tidak berkembang makin parah. Antivirus yang diberikan kepada penderita flu burung antara lain oseltamivir dan zanamivir.
Pada 2014, virus Ebola melanda sejumlah negara di Afrika Barat dengan tingkat kematian mencapai 71%. Virus ini ditemukan pertama kali di Guinea pada Desember 2013 dan lalu menyebar ke Liberia, Sierra Leone, Nigeria hingga Senegal. WHO melaporkan dalam kasus tahun 2014 sebanyak 28.600 orang terinfeksi Ebola. Korban tewas mencapai 11.325 orang dan 5 tahun kemudian wabah Ebola melanda di Republik Demokratik Kongo. Dimulai Agustus 2018, virus ini menginfeksi lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan 2.196 orang meninggal. Vaksin untuk menangkal Ebola ini telah ditemukan. Lebih dari 161.000 orang sudah mendapatkannya. Vaksin ini dikembangkan ketika wabah Ebola melanda Afrika Barat pada tahun 2014, sehingga vaksin tadi tersedia saat Ebola mewabah Kongo. Menurut WHO, penyebaran Ebola ke negara-negara di Afrika sangat tinggi. Ebola adalah virus yang menyebabkan demam mendadak, kelesuan, nyeri otot, dan radang tenggorokan. Gejala tadi dapat berkembang menjadi muntah, diare, serta pendarahan internal dan eksternal. Virus ini menular ketika calon korbannya kontak langsung melalui luka di kulit, mulut, atau hidung penderita Ebola. Virus corona baru atau COVID-19 telah menyebar ke banyak negara. Korea Selatan, Jepang, Italia, Iran merupakan negara yang harus berjibaku dengan virus ini karena tingginya kasus terinfeksi atau positif COVID-19. Italia misalnya secara resmi melakukan lockdown atau menutup seluruh kotanya mulai Selasa 10 Maret lalu. Korban terpapar COVID-19 di Italia terus meningkat. Demikian juga korban yang tewas. Negeri kita, Indonesia, juga terpapar hingga 10 Maret ada 27 kasus positif corona baru. Dan Rabu 11 Maret, case nomor 25 meninggal dunia. Kabar baiknya, angka kematian akibat COVID-19 tergolong rendah sekitar 2%. Hingga kini belum ditemukan vaksin untuk virus ini. Namun Tiongkok dan Amerika Serikat telah melakukan uji coba vaksin Remdesivir. Vaksin ini juga digunakan dalam uji coba terhadap kera dalam virus MERS tahun 2012 lalu. Menurut WHO, vaksin penangkal virus corona kemungkinan bakal siap dalam 18 bulan mendatang. Untuk mencegah COVID-19, langkah pertama yang diperlukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh.